Salam Pancasila, Rahayu Indonesia Jaya. Saat ini ada satu pembahasan, yaitu ramalan dan takdir, yang menjadikan suatu tema hari ini. Apakah ramalan atau kitab-kitab itu bisa merupakan takdir? Tentunya tidak. Tapi cerita ramalan dan kitab, jika diterima oleh orang-orang yang mau berpikir, ini akan menjadikan sebuah kisah yang indah dan luar biasa. Kenapa yang namanya ramalan kita kaitkan juga dengan kitab? Karena manusia itu sendiri juga sesungguhnya kitab yang berjalan. Makanya banyak orang yang meramalkan hanya dari hasil membaca ciri-ciri yang ada dalam diri umat manusia itu sendiri. Pernah ada orang yang menanyakan, seorang perempuan, orang itu single parent, punya anak satu tapi keadaannya single parent. Dia itu menanyakan, rezeki saya besar atau kecil ya? Gitu. Sesuai tanda-tanda yang ada dalam dirinya, itu kecil rezekinya. Dia bertanya, meskipun rezeki itu kecil, apakah bisa dibesarkan? Saya jawab, agar melimpah bisa, tapi hakmu tetap segitu. Sebagaimana orang tua kita dulu, para leluhur, mengatakan manusia itu masing-masing sudah punya takaran tentang rezeki. Istilahnya orang tua dulu nyebutnya apa? Canting jali. Yang dimaksud canting jali itu setiap manusia sudah punya takaran, entah itu 1 hari atau 1 bulan. Itu jatahnya, umpamanya jatahnya 1 gelas. Biarpun diambilkan di tengah samudera sana, tetap pendapatan 1 gelas. Nah, bagaimana ini kecil agar menjadikan melimpah ruah menjadi besar? Kita mengutamakan tentang kepedulian. Ini pentingnya kepedulian. Saya sarankan waktu itu orang punya adik berapa, orang tuanya kerjanya apa. Saya sarankan, kalau memang rezekimu ingin melimpah, adik-adikmu seluruh kamu tanggung biayanya, sekolahnya, sampai setinggi-tingginya kamu ikuti. Dan kebutuhan orang tuamu itu pun kamu cukupi. Jangan biarkan orang tua kita seperti apa, tapi seluruh kebutuhan adik-adikmu dan orang tuamu kamu tanggung. Kamu handle semuanya. Jadi kalau bicara tentang rezeki,
Istilahnya begini, rezeki itu diibaratkan irigasi. Semakin banyak lahan yang kering, yang perlu diairin, tentunya dari pusatnya irigasi akan dibuka lebih lebar, jadi air membludak. Rezeki juga seperti itu. Makanya hidup jangan hanya mementingkan diri sendiri. Kalau mementingkan diri sendiri nggak bakal menjadi besar. Jadi nanti kalau kamu sudah menanggung seluruh kebutuhan adik-adikmu dan keluargamu, yakin pendapatan kamu akan lebih melimpah. Karena apa? Tuhan itu punya tanggung jawab. Jika Tuhan masih menghendaki umatnya hidup, Tuhan pasti akan menyediakan seluruh kebutuhannya. Salah satunya dedekmu tadi, orang tuamu. Jadi nanti kalau toh kamu melimpah nanti, itu biaya untuk dedekmu dan orang tuamu, jangan kamu anggap kamu yang biayai. Karena ibaratnya dedekmu orang tuamu itu lahan kering yang perlu diairin. Irigasinya diri kamu melalui usaha kamu. Jadi melimpah itu tadi nanti hak adik-adikmu dan orang tuamu, jatahmu tetap segitu. Tapi saya melihat anaknya itu auranya, powernya luar biasa. Jadi saya pesenin, tetap kamu semangat menanggulangi adik-adikmu, kebutuhannya dan orang tuamu. Anakmu nanti yang akan mengangkat diri. Dalam perjalanan waktu, setelah anaknya itu dewasa, setelah rampung kuliah, dilalah nih anaknya itu jadi pengusaha yang berhasil, sehingga adik-adiknya, ibunya atau paman-pamannya itu akhirnya dipekerjakan di perusahaan anaknya. Jadi meskipun rezekinya ibunya kecil, tapi semangat berjuang untuk menyejahterakan keluarga, adik dan ibunya, yaitu berkahnya melalui anaknya, sehingga anaknya menjadi pengusaha yang berhasil. Itu sekilas perjalanan seorang ibu yang single parent. Bicara tentang rezeki canting jali tadi ya, makanya saya menyarankan bagi pengusaha atau pedagang atau apalah itu, diusahakan jangan suka berjudi. Kenapa? Karena setiap manusia itu sudah punya takaran. Umpamanya hari ini atau bulan ini kita jatahnya 1 gelas. Entah dari mana sumbernya, tetap gelas ini tetap penuh. Kalau kita berjudi, maunya pasang nomor lah, ini gelas ini tetap terpenuhi dari nomor. Karena jatah ini gelas sudah penuh dari pendapatan nomor, sehingga dari usahanya yang harus dari pelanggan dan seterusnya akhirnya mandek. Karena ini gelas sudah terpenuhi, ini bisa bergeser ke tempat lain. Makanya tinggal pilih, apa gelas itu milih diisi dari hasil judi atau dari hasil karya kita, dari usaha kita sehari-hari yang sudah berjalan. Itu kembali ke pribadi, terserah memilih yang lewat mana. Takaran tetap segitu. Itu yang disebut takdir tentang rezeki. Makanya jangan sungkan-sungkan bagi yang punya usaha, jangan semuanya dipikul sendiri. Kalau kita semakin banyak karyawan yang kita pekerjakan di situ,
dia itu ada hak hidup atau rezeki. Yakin. Usaha kita akan tambah melimpah karena apa? Ada hak-hak tertentu untuk para karyawan tadi. Jadi jangan pernah berpikir kecil hati, menggaji dari mana. Tuhan Maha tahu. Tuhan Maha tahu. Pasti ada jalannya. Karena Tuhan sangat bertanggung jawab dengan umat-umatnya yang diberikan hak hidup. Saya kira cukup sekian dulu ya. Semoga bisa diterima oleh sahabat-sahabat kita di mana saja berada. Cukup sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Rahayu Indonesia Jaya. Merdeka.